Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi shahidan. Salatan wa salam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa husnina wa dhahaba hammina wa ghamina. Sungguh karunia Allah yang sangat besar, khususnya bagi saya dan tentunya kita semuanya, masih diberikan umur, kekuatan dan kemampuan dan kemauan untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin semua kita tetap dalam semangatnya berusaha. Karena jaminan Rasulullah SAW adalah "Waman salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Allah. Siapa yang selalu melangkahkan kakinya menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, ilmu din, pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena itu kita punya niat semangatnya menuju surga. Tidak ada yang lebih cerah hati kecuali kita ke surga. Mengalahkan cerahnya orang-orang yang di sana presiden, ya, kecil, ya, sampai mau bohong, mau nipu, ini ke surga, gratis lagi nggak pakai dibayar, ya. Subhanallah, ya kan? Baik, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini semakin menguatkan ibadah kita, semakin menguatkan amal kita, semakin menguatkan dakwah kita, dan kita menikmatinya meskipun terlihat lelah. Kita menikmatinya meskipun kita terlihat capek, karena nanti capek itu yang capek ikut kita, lelah itulah yang lelah ikuti kita, bukan kita yang menyerah kepada kecapean dan kelelahan. Kenapa? Karena sebagaimana tema kita, indahnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 3600, saya ambil potongan saja yang akan saya bahas, ya. Panjang hadisnya, tapi saya ambilkan yang kita bahas hari ini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Luar biasa. Sungguh Allah itu maha indah, dan Allah senantiasa menyukai keindahan. Yang pertama kita nikmati adalah penyebutan innallaha jamilun. Prinsip Allah itu maha indah. Ya, kita hubungkan, ya, kita langsung dengan dalil yang lain. Bagaimana maha indahnya Allah? Ya, di hadis yang fenomenal bagi orang-orang beriman yang bertauhid kuat, idza dakhala jannata ahlul jannah. Ini kita ingin, ya, bukan menggambarkan, nggak boleh, kita nggak boleh takyif, cuma keterangannya seperti itu. Bagaimana keindahan Allah ketika seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk jamaah sebelum salat, insyaallah, ya, masya Allah, ya. Jamaah luar biasa, ya. Kan di surga itu kita tidak
Kita yan'am, takdir kita cuma satu. Yan'am. Bersenang-senang. Kalau bahasa indahoi, kata bahasa pancarnya indahoi, ya. Senang-senang toh ini. La yabas, enggak ada susah di surga. Dan keindahan yang kita rasakan di jannah, mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat mata di dunia. Tolong dinikmati. Walau udhun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga keindahan suara di jannah. Bahkan yang sangat sangat menggetarkan kita adalah wala khatara alal qalb, tidak bisa dihayalkan oleh hati manusia. Bayangkan itu jannah. Gimana coba? Gak pernah terlihat mata di dunia. Artinya kalau ada lelaki paling ganteng di sebelah sana, itu satu orang, itu gantengnya sedunia. Ini sebelah sana orangnya, nggak ngaku di surga. Maksudnya begitu ya? Nggak ngaku di surga, padahal paling ganteng di dunia ada di masjid sebelah sana orangnya. Begitu gambarannya kan? Saking indah dan nikmatnya jannah yang kita nikmati, sampai kita di tempat tidur pun Allah gambarkan begini di surah Al-Mutaffifin. Alal araika yanzurun. Al-araik, ketika jamaah 10 salam ada di tempat tidur di surga. Cuma bebas ya. Ketika kita semua penghuni surga di tempat tidurnya. Kalau di tempat tidur ngapain kerjanya? Ya tidur. Tidur berarti pejamkan mata. Tapi Allah mengatakan, ya surun, mata yang melotot. Jadi inilah dalilnya di tempat tidur kita tidak merem, tapi melotot. Karena apa? Indah semua. Batal ya. Jadi melotot, yang suruh perhatian itu di tempat tidur. Jadi gak ada dalilnya penghuni surga kita itu merem. Merem tuh capek, ngantuk. Nah itu surga gak ada begitu. Allah ya istirahat. Gak ada di surga lelah, gak ada. Subhanallah. Nah, kita teruskan. Jadi penghuni surga kita semua itu bersenang-senang di jannah. Subhanallah. Ini kita ingin merasakan bagaimana maha indahnya Allah ya. Tiba-tiba kenikmatan seluruh macam yang dinikmati oleh penghuni surga itu berhenti, beralih kepada yang satu ini. Semuanya kompak beralih mendengar sapaan Allah. Faqala ta'ala hal turiduna syai'an azidukum. Baik, Mbakku, ada yang kurang, tak tambah dia. Jadi semua tidak menikmati yang tadi itu semuanya, cuma menikmati yang lebih nikmat, yang suaranya Allah. Nah ini gambaran innallaha jamil, Allah maha indah. Suaranya Allah mengalahkan seluruh jenis kenikmatan jannah. Subhanallah. Saya potong ya, enggak panjang-panjang. Hanya fayakhshiful hijab. Ya. Tiba-tiba Allah membuka tirai atau tabir yang terbuat dari cahaya yang sangat indah. Jadi tadi itu Allah baru memperdengarkan suaranya dan seluruhnya cuma fokus menikmati indahnya suara Allah. Berarti Allah maha indah, keindahan suara Allah melebihi seluruh kenikmatan jannah. Belum selesai, Allah buka tabirnya. Rasulullah memberi komentar, "Fama qattu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila rabbihim." Tidak ada kenikmatan jannah yang paling disukai oleh penghuni surga, termasuk jamaah 10 salam itu semuanya yang di surga, kecuali nazar, tadi melotot melihat Rabbnya. Kita liqah Rabb, itu dia sebab di masjid tadi kan kesenangan kita adalah bertemu dengan Allah. Ya itu bentuknya. Jadi suara Allah mengalahkan seluruh nikmat jannah
apalagi kemudian Allah menunjukkan dirinya. Subhanallah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surah Al-Kahfi 110. Barang siapa yang selalu rindu bertemu dengan Rabb-Nya, hendaklah dia rajin beramal saleh. Dan ketika dia beramal saleh tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi yang membuat kita bertauhid, tidak syirik, yaitu meyakini innallaha jamil. Yang membuat kita rindu, ya Allah, aku merasa dekat denganmu sekarang, ya, dengan sujud, dengan tilawah, dengan sholawat, dengan dakwah, tapi belum pernah. Betul nggak ada? Taklim mestinya kalau kita bertauhidnya hebat, semakin ramai nggak taklimnya yang datang, betul? Ayo ingatkan teman-temannya. Ya karena kan kita ini mendekati mati, harus semakin semangat, bukan semakin loyo dan merasa sudah bosan. Tidak ada bosan dalam cinta dan rindu bertemu Allah. Jadi tauhid kita bukan tauhid buku, tauhid aplikasi. Saya minta maaf, dan alhamdulillah nggak lagi berkuar-kuar seseorang teman kita yang mengatakan Hamas itu Syiah. Hamas itu jangan berjihad dulu, ngaji dulu. Langsung dibungkam oleh banyak ulama yang lain. Hamas itu bukan ngaji, praktik mengalahkan kita. Ya kan? Anak kecilnya bilang apa? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Abu Sa'id menangis, tapi ya Allah, itu praktik mereka. Kok teganya bilang dia Syiah? Dan ternyata yang ngomong itu teman murid saya di Al-Azhar, teman murid saya. Ya Allah, anak muda. Ya Allah. Baik, kita rindu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di kerinduan ini, keindahan yang kita rasakan ini, membuat kita tidak pernah kenal lelah tadi. Sampai lelah mengikuti kita, sampai capek mengikuti kita, buat kita nyerah dengan capek dan lelah, atau dengan alasan tua. Bukan, tua itu tunduk kepada semangat kita. Semangatnya itu tauhid Allah. Kembali, innallaha jamil, indahnya Allah maha indah, ya kan? Yuhibbul jamal, dan Allah itu cinta dengan keindahan. Artinya apa coba? Jangan sampai orang yang ahli tauhid, bertauhid kuat katanya, atau ahli ibadah, tidak indah penampilannya. Jangan sampai. Kan gitu ya mas kalian. Kenapa? Sederhana mas kalian. Pakaian kita kalau kita robah-robah, itu bisa mengukur kualitas indah kita kan? Pakai kaos oblong misalnya ya. Pakai baju gini atau yang lain kan beda. Pakai baju kumal ya, beda kan? Nah berarti orang yang ahli ibadah, tauhidnya hebat, berarti dia semakin indah ya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah yang maha indah. Berarti indahnya bersama Allah. Kalau indah tidak membosankan, betul? Kalau indah tidak membosankan. Kalau indah tidak membuat malas, tidak membuat putus asa. Di sini ada mantan caleg kita nih, bisa lihat ini. Dia tidak akan putus asa meskipun sudah habis sedekahnya banyak, ya Pak ya. Dia terus tambah sedekah lagi, karena niatnya memperjuangkan kebenaran. Senang, karena dengan makin banyak sedekah, banyak infak, semakin dekat dengan Allah, semakin indah, bukan kecewa. Itulah tauhid kita masalah muslim. Nah,
Kalau Allah Maha Indah, kan gitu ya, kan Allah mencipta, maka terciptalah alam raya yang sangat indah, kan gitu ya. Subhanallah, itu jadi buktinya. Dan Allah menciptakan agama Islam yang syariatnya, yang tuntunannya indah. Allah. Gak usah kita buktikan panjang lebar. Cuma Islam yang punya tuntunan. Ya, misalnya ya, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Apa artinya? Senyummu kepada saudaramu adalah shadaqah. Maksudnya apa? Kalau kamu berdua, ya minimal berdua, harus kalian saling senyum dong. Ya gitu kan? Harus senyum. Harus senyum. Subhanallah. Indah sekali kan orang senyum ya, indah sekali. Allahu Akbar. Tapi semoga dia kira senyummu adalah sedekah. Kalau secara kedokteran kesehatan itu senyum itu banyak menghilangkan stres, banyak menumbuhkan katanya sel-sel yang menjadi begitulah kira-kira. Belajar sendiri ya, kita semoga dia kira sedekah. Itu penampilan seorang muslim. Subhanallah, indah sekali. Coba kita pulang ke rumah. Assalamualaikum. Masalah istri kita. Masalah. Ada apa ini? Begitu ya? Waalaikumsalam. I love you. Langsung kita kelepak-kelepak gitu kan? Beda kan, mas kalian? Ya Allah. Nah, jadi karena Allah Maha Indah, buktinya alam ini sangat indah sekali ya Allah, indah sekali ya Allah. Makanya ayat-ayat Allah kauniyah, ya kan? Dan kauniyah. Jadi kita khusyuknya bukan ketika hanya baca Quran, khusyuknya ketika kita melihat matahari terbit. Khusyuk juga karena ayat Allah. Subhanallah, matahari ini sudah nyala jutaan tahun, gak adem-adem. Gimana Allah mensuplai bahan bakarnya? Ini sudah dan keberadaan itu menghidupkan kita kan? Subhanallah, sungguh sangat sempurna cinta Allah, begitu kan? Jadi nggak seorang lagi ya, khusyuknya kita bukan karena kita baca Quran saja. Itu ayat kau ya kan? Tapi khusyuknya kita melihat matahari khusyuk. Ya Allah, begitu banyak karunia-Mu ya Allah, tak terhitung. Hanya dengan sorotan matahari saja sudah tak begitu harganya nanti. Akan mati dunia ini, akan nggak ada kehidupan kalau dia nggak nyala. Sehari aja apa yang terjadi kalau nggak nyala sehari? Beku kita mati. Subhanallah, indah. Allah kemudian menguat-kuatkan tentang dirinya yang maha indah. Sirrullah wa man ahsanu minallahi sirran wa nahnu lahu 'abidun. Sirrullah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sirran. Kalau nantang siapa coba selain Allah yang lebih baik sirrullah celupannya? Nah, gara-gara merenungkan ayat ini kata Allah, mestinya kalau sudah meyakini memantapkan diri bahwa Allah yang maha indah gak ada tandingannya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun seperti Allah, wa nahnu lahu 'abidun. Kami sangat senang untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu
Jadi salah satu yang buat kita senang abid beribadah dengan berbagai bentuknya, ya, itu karena kita meyakini innallaha jamil. Jadi gaya hidup yang terindah, indah ya, kan kita bersama Allah adalah sibuk Allah. Nah, malah sibuk ada tafsirnya ya. Sibuk Allah itu ada dua maknanya. Ya, sibuk Allah, serupan Allah. Yang pertama, maknahu dinullah, maksudnya adalah agama Allah. Ya, sibuk Allah. Wa hadza qaul Qatadah. Ya, Qatadah yang mengatakan ini. Yang kedua, wahya khalqatullah. Dia adalah cipta Allah. Jadi sibuk Allah maknanya ada dua, yaitu pertama agama ini, agama yang terindah. Maka gaya hidup yang paling indah adalah gaya Islam. Jadi gak ada minder menampakkan Islam gitu ya. Wa hadza qaulul Mujahid yang mengatakan bahwa makhluk ini ciptaan Allah yang sangat indah, enggak ada bisa menyainginya, itu perkataan Mujahid. Masya Allah. Jadi kita yakin bahwa sebagai dan sesuai dengan innallaha jamil, berarti ketika kita menjadi muslim, maka kita yakin penampilan dan gaya hidup yang paling indah adalah Islam. Sampai di ayat lain Allah mengatakan isyhadu bi anna muslimun. Coba bahasanya coba. Kita diminta oleh Allah mengatakan isyhadu, semuanya saksikan kami ini. Coba lihat penampilan kami ini. Kami orang-orang muslim. Masya Allah. Jadi kita kan bangga, ya kan, agama ini dibuat oleh Allah yang maha indah. Maka agama inilah yang paling indah. Gak mungkin kita curiga gara-gara Quran yang dihafal ada radikal, ada teoris. Gak akan mungkin itu kalau dia betul-betul meyakini Allah maha indah. Allahu Akbar. Indah sekali ya hidup bersama Allah. Karena kita tenggelam dalam keindahan, maka kalau orang lagi senang, dia nggak banyak berpikir, dia nggak banyak menimbang. Kalau sudah hubungannya dengan keindahan, wih, kan? Mau buat rumah yang indah, nggak mikir berapa uangnya, yang penting bayangannya ini rumah ini pindah ancor ini. Nggak mikir gayanya berapa. Siang malam dibuat. Nggak mikir sudah. Klik. Wah, ada HP yang bagus nih. Langsung tukar tambah. Berapa tambahnya? Nggak perlu nih. Yang penting dapat HP yang menurut dia indah. Kan gitu ya. Yang punya mobil, gonta ganti kenapa? Nggak perlu nih. Senang. Mobilnya indah. Islam indah. Terus nggak peduli berapa dana yang harus keluar. Yang penting saya muslim. Nggak peduli acara apa, mau taklim kayak mau apa, siap. Kenapa? Indah. Nggak ada pertimbangan dengan alasan aduh repot. Apa? Buang waktu. Kan saya sudah ngaji puluhan tahun. Rasulullah pun ngaji sampai mau mati. Rasulullah. Makanya kenapa ayat Quran turun berangsur-angsur? Artinya pelajari Islam sampai mati. Bukan sampai pinter, sampai mati. Ya, itu hikmahnya Quran turun berangsur-angsur. Artinya Rasulullah selalu diajar oleh malaikat Jibril dengan ayat-ayat yang turun. Halo? Logikanya apa? Rasulullah orang Arab, patonah ngerti bahasa Al-Quran. Halo, kita orang mana nih? Orang
Indonesia, alhamdulillah, pintar bahasa Arab ya. Mestinya kita lebih serius belajar dari Rasulullah. Tapi semua gampang, udah pintar. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau kita hubungkan dengan surah Al-Asr. Tolong ingat terus surah Al-Asr itu jemaah sekalian. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, semua rugi. Ustaz gak ustaz rugi, yang soleh, yang salah rugi, yang dermawan, yang pelit, korupsi rugi, semuanya sama, rugi semuanya, nggak ada bedanya. Tapi alhamdulillah ada pengecualiannya. Illal ladzina amanah itu kata kerja. Artinya apa? Orang yang selalu hidupnya dasarnya keimanan, dia praktik keimanannya. Amanu itu fi'il madhi. Jadi dia orang yang selalu hidup dasarnya keimanan. Ya Allah, hebat kan? Nah, orang yang hidupnya standarnya keimanan rugi, masih rugi karena baru satu kriteria. Jadi orang yang ngurus imannya pasti rugi. Apalagi yang tidak mengurus imannya. Dan iman itu kuat karena apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan, tapi orang lain kalau dibacakan ayat Allah bertambah iman. Taklim, tadarus, tadabbur. Jadi orang yang kuat imannya pasti rugi, apalagi yang enggak kuat imannya. Wa amilu sholihat, orang ini kuat imannya, dibuktikan amal solehnya jalan terus. Wih, luar biasa, banyak amal solehnya, masih rugi orang ini. Gimana coba? Ini Allah loh, bukan saya. Jadi orang yang kuat imannya, hebat imannya, banyak amalnya, rugi. Sampai dia ngikuti yang ketiga salah. Apa yang ketiga? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati, termasuk taklim. Jadi siapanya? Nasihat taklim untuk siapa sebenarnya? Bukan untuk orang yang malas beriman, bukan untuk orang yang malas ibadah, untuk orang yang hebat imannya dan banyak amalnya. Ini dia. Itu. Makanya jangan sampai kita tertipu oleh ilmu kita, kelompok kita sudah sombong. Meminimal ruang tausiah. Kalau bukan teman gue nggak saya dengar. Rugi kita, rugi kita. Kalau bukan ustaz yang saya kenal nggak rugi kita. Rugi. Ya Allah. Makanya mudah-mudahan takbir dulu salam. Komitmen ya, yang jadwal malam Rabu dan malam Sabtu tetap jalan, siap? Semangatnya. Ingat loh ya, taklim itu untuk orang yang hebat imannya dan banyak amalnya, bukan untuk orang yang tidak pernah mengurus imannya dan malas beramal. Enggak, bukan. Ya Rahman. Indahnya bersama Allah, indahnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi apa tadi? Penampilan terindah, ya tentunya dari yang maha indah ajarannya, yaitu Islam. Jadi Muslim ini penampilannya terindah ketika dia sempurna, semakin sempurna melaksanakan Islam. Dan kesempurnaan itu sesuai dengan tausiah yang sering menyempurnakan amalnya dan imannya. Coba kita ingat peristiwa siapa? Jangan, bukan kaleng-kaleng ya. Siapa yang ingin membunuh para sahabat ketika mendengar Rasulullah dikatakan wafat? Siapa?
Umar ya, coba Anda bisa bayangkan. Siapa mengatakan Muhammad mati tak bunuh pedang saya? Coba bayangin. Artinya, maaf ya, hampir mau syirik. Siapa dia? Umar. Ini sahabat ini. Artinya dia nggak percaya Muhammad mati. Ya Allah harus hidup terus. Begitu maunya. Siapa yang bilang Muhammad mati, terus sudah meninggal, kan? Pedang Umar akan bicara. Level sahabat akhir. Bukan level ulama atau level ustaz. Datanglah Abu Bakar yang berani kan membacakan ayat Al-Quran bahwa selain Allah pasti binasa. Astagfirullah. Baru dia sadar, kata dia, aku seperti mendengar baru turun ayat itu. Padahal dia sudah sering membaca, sering mendengar, bahkan mungkin hafal. Al-insan mahadul khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa akhi. Makanya kita senang dinasihati biar kita tak lupa. Ya Allah. Semangatnya. Oh, surga. Ya Rahman. Indahnya bersama Allah. Apalagi kita berbicara sering mengatakan tauhid, kan mengesahkan Allah. Ini bahasa yang indah sekali sebenarnya. Kata tauhid, ya. Coba dia yang menciptakan sendiri alam raya, kan gitu ya. Dia yang ngatur sendiri alam raya. Dia yang memberi rezeki alam raya. Dan itu sering kita baca dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb sekalian. Tolong baca ayat ini dengan baik, dengan penuh penghayatan ketika sholat. Indah sekali hidup kita. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena dia Rabb seluruh alam raya. Dalam tauhid, pelajaran tauhid ada 3 makna, ada 3 asma Allah yang ada dalam kata-kata Rabb. Rabb adalah Khaliqun, dia mencipta sendiri. Rabb. Ya. Malikun, dia pemiliknya. Razikun, dia sendiri yang mengatur rezeki. Subhanallah. Makanya pantas kita alhamdulillah hanya memuji Allah. Dan bertauhid artinya kita hanya merasa dekat dan yakin kepada yang satu ini, Allah kok. Ikatan keindahan, ya, ikatan keindahan dengan Allah. Karena dekat dengan yang Maha indah, yang lain enggak. Subhanallah. Coba, akhi, bangga gak kita kalau jangan kita punya anak, saya sudah pintar, paling terpuji akhlaknya selama timur, gimana? Gini Pak, dan kayak gitu kan? Kalau sekarang musim apa deh? Calak-calakan, yang banyak suaranya, iya kan? Paling banyak suaranya, gitu ya. Bahkan ada yang dilafalkan sama mungkin satu provinsi paling banyak ini, nah gitu ya. Ada se-Indonesia ada yang gitu ya, paling banyak. Bolak-balik dipanggil di suatu televisi kan gitu ya. Apakah kita tidak bahagia mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi betul artinya kita cuma satu, punya satu Allah yang seperti itu. Coba rasanya gimana coba?
Seharusnya mengalahkan kita punya anak satu-satunya yang begitu hebatnya. Makanya kita ini sudah nggak terbeli iman kita ini, karena kita yakin punya Allah. Bukan hanya Allah yang memiliki kita punya Allah. Wih, indah banget hidup kita kan? Subhanallah. Makanya ukuran orang masuk surga, man qala fi akhir hayatihi dakhala jannah. Ketika dia sudah hilang fungsi otaknya sudah tinggal 1% mungkin, fungsi mulutnya sudah dunia dan semuanya, dia cuma ingat yang paling dibanggakan, la ilaha illallah, masuk surga. Dan ya, begitu. Dan jemaah sekalian, ayat yang sering kita dengar oleh para khatib, tolong ingat itu. Ini yang paling membanggakan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Banggalah kamu mati dalam keadaan Islam. Karena itu yang paling penting dalam hidup ini. Yang paling indah ya ini, mati dalam keadaan Islam. Sampai pakai nonton di sakilah, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sedang berproses menuju Islam yang paripurna. Berproses terus, tak berhenti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang Allah lihat. Apakah kita mati bersama keindahan label Islam Muslim tadi? Ya, akhirnya karena apa tadi? Islam adalah yang terindah. Apa tadi terus? Gaya hidup yang paling indah. Sampai mati pun kita bangga dengan Islam, dan itu harus dilakukan. Dan Rasulullah mengatakan, karena indahnya pribadi ini, maka bagaimana kebiasaan seorang muslim dengan orang lain, siapapun dia. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Untuk ya, hadis Bukhari nomor 9. Yang dinamakan orang muslim yang tadi penampilan terindah dan mati juga paling indah dalam orang muslim. Man adalah orang yang salimal muslimun, yaitu orang lain selamat min lisani, dari ucapannya. Jadi kalau dia ngomong, yang lainnya tidak pernah dirugikan, tidak pernah terancam, tidak pernah dipermainkan, saling dalam ucapannya. Wayadin, dan perbuatannya indah. Artinya itulah penampilan seorang muslim. Indahnya adalah selalu menjaga agar orang lain tidak tersakiti, tidak terzalimi, tidak dirugikan. Sehingga Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga yang ada adalah seorang muslim adalah orang yang paling baik. Karena apa? Dia banyak memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan itu menjadi apa? Keindahan hidup kita, ya. Dalam praktik kehidupan kita betul-betul jadi orang muslim yang sangat indah. Karena Allah Maha Indah dan membuat orang lain sekitar kita merasa indah dengan bersama kita. Jadi itu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi insyaallah 4 bulan yang akan datang. Insyaallah ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.